Kita sering banget kan melakukan amalan-amalan spiritual. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Ternyata di balik itu semua tersembunyi sebuah kode. Kode dalam bentuk angka. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng rahasia di baliknya. Coba deh, kita mulai dari yang paling akrab. Kenapa sih kita berzikir setelah sholat itu jumlahnya tertentu? Kenapa harus 33 kali? Apa ini cuma kebiasaan turun-temurun? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pintu masuk kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Penting banget untuk kita pahami dari awal, pembahasan kita ini sama sekali bukan soal takhayul atau klinik, bukan. Ini soal memahami sebuah sistem, sebuah rancangan ilahi yang sebenarnya ada di depan mata kita. Oke, kalau ini adalah sebuah sistem, yuk kita coba pecahkan kode pertama yang paling kita kenal. Kode yang ada di dalam wirid atau amalan zikir harian kita. Lihat deh, polanya kelihatan jelas banget. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, lalu takbir ditutup dengan 34 kali. Kalau dijumlahkan, totalnya pas 100. Angka 100 ini, di banyak tradisi spiritual, itu melambangkan kesempurnaan, kelengkapan. Jadi ini jelas bukan angka yang dipilih secara acak. Dan polanya jadi makin dalam lagi kalau kita hubungkan dengan Asmaul Husna. Kita tahu ada 99 namanya yang agung kan? Tapi nama yang ke-100 yang disebut Ismullah Al-A'zam itu tetap jadi rahasianya. Perhatikan deh polanya. 99 yang kita ketahui menunjuk pada satu yang tersembunyi, totalnya jadi 100. Sama persis kayak zikir kita. Sekali lagi, ini menegaskan gagasan utama kita. Rangkaian angka-angka ini bukan kebetulan. Anggap saja ini semacam algoritma ruhani, sebuah rumus yang dirancang khusus untuk membimbing kesadaran kita. Nah, setiap algoritma, setiap sistem pasti punya titik awal kan? Dalam sistem ilahi ini, titik awalnya adalah fondasi dari segalanya, yaitu angka 1. Angka 1 dalam dunia spiritualitas itu adalah simbol dari tauhid mutlak. Sebuah konsep bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari satu sumber tunggal, satu kehendak, satu kekuatan. Inilah fondasi dari semuanya. Inilah titik awalnya. Ia tunggal, tak bisa dibagi, dan dari kesendiriannya inilah semua keragaman yang kita lihat ini lahir. Coba deh pikirin sejenak. Angka 2 itu kan cuma 1 ditambah 1. Angka 1 juta. Itu juga cuma angka 1 yang diperluas berkali-kali. Setiap angka yang bisa kita bayangkan pada intinya ya berasal dari kesatuan angka 1 ini. Nah, ini puncaknya. Ketika seorang pencari spiritual atau salik benar-benar meresapi makna dari angka 1 ini, ia akan sampai pada satu kesadaran yang luar biasa. La fa'ilaha illallah. Tidak ada pelaku sejati, tidak ada kekuatan yang bergerak, kecuali Allah. Semua datang darinya dan akan kembali padanya. Oke, kita geser sedikit. Kalau angka 1 tadi adalah tentang keesaan, lalu apa artinya angka 2? Nah, dari yang satu itulah muncul yang namanya dualitas. Hidup kita ini kan panggungnya dualitas, penuh dengan angka 2. Ada siang, pasti ada malam. Ada baik, ada buruk. Ada sehat, ada sakit. Dunia dan akhirat, semua ini adalah hukum alam, panggung tempat kita menjalani peran kita. Tapi yang menarik adalah tujuannya. Dualitas ini diciptakan bukan untuk bikin kita bingung. Justru, ia dirancang sebagai arena pertandingan jiwa. Ini adalah medan ujian kita. Ujiannya apa? Di tengah semua dualitas ini, di tengah semua pertentangan ini, apakah kita masih bisa berpegang teguh pada yang satu? Orang awam biasanya akan bingung, terombang-ambing antara suka dan duka. Tapi, batin orang yang sudah mencapai marifat akan selalu bisa kembali ke angka 1. Ia sadar, di balik semua ini sumbernya tetap satu. Pola keesaan dan dualitas ini ternyata nggak cuma terjadi di dalam diri kita. Kalau kita coba perbesar skalanya, kita akan lihat kode yang sama terpantul di alam semesta itu sendiri. Alam semesta ini sama sekali bukan sesuatu yang acak dan kacau. Dia simetris, dia terstruktur, dan harmonis. Dia punya ritma, punya detak, punya pola yang agung. Semua ini adalah gema dari rumus ilahi yang sama, gema dari sang pencipta pola. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Apa gunanya kita memahami pola-pola ini dalam perjalanan spiritual kita sehari-hari?
Perjalanannya bisa kita sederhanakan jadi 2 langkah. Pertama, kita belajar untuk mengerti polanya, baik di alam maupun di dalam diri kita. Ini akan mengangkat kita menuju pemahaman hakikat. Nah, langkah kedua adalah saat kita nggak lagi cuma melihat polanya, tapi kita sudah bisa melihat sang pencipta pola di balik itu semua. Itulah momen kita memasuki gerbang marisat atau pemahaman sejati. Nah, sebagai penutup, pertanyaan ini saya kembalikan ke Anda. Setelah melihat semua ini, coba deh renungkan sejenak. Dengan kacamata baru ini, pola-pola ilahi apa yang sekarang mulai Anda sadari dalam perjalanan hidup Anda sendiri?